Halo anak bioskop, saya Nirina Zulbir, berperan sebagai Alia di film Panggilan dari Kubur. Halo, aku Firzana Alia, berperan sebagai Jasmine di film Panggilan dari Kubur. Sana. Wah, seneng banget dong. Wah, excited banget. Excited banget. Karena proses syutingnya yang luar biasa. Ya, luar Nemenin biasa. anak ini begadang, tapi dia profesional banget sampai kita syuting sampai pagi. Tapi ya gimana ya, maksudnya pagi. emang horor Iya, kan? horor. Jadi waktunya pasti kebalik gitu. Kita syuting dari sore sampai pagi keesokan jadi malam harinya. jadi pagi, pagi jadi malam. Betul gitu. Pengen banget anak bioskop untuk menyaksikan perjuangan dari Firza, kami juga untuk memberikan entertainment buat Anda. Jadi Panggilan Kubur ini adalah cerita dari, sebenarnya kalau dibilangin horor, ini adalah horornya dari para orang tua. Iya. Dimana kita dihadapi dengan cobaan yang adalah kehilangan buah hati. Jadi kalau kita kehilangan buah hati itu kan seperti yang tertulis itu, pasti orang tua tidak akan rela melihat anaknya pergi. Tapi juga tidak siap kalau dia balik lagi. Iya. Nah itu dia tuh, pokoknya mainnya tuh tentang itu. Dan this is a special kind of horror karena not only jump scare, not only maksudnya menakut-nakuti, tapi lebih lagi ada rasa yang di dalam hati kita tuh kalau if this happen to us tuh kayak gitu. Jadi aku kalau ngomongin banyak banget adegan-adegan Nirina sebagai orang tua di sini tuh kayak gue nggak bisa deh ngerjain ini gitu. Kayak gue beneran gitu, kayak ada adegan-adegan tuh yang butuh banget waktu untuk sebelum kita melakukan adegan itu gitu. Jadi kayak belum melakukannya aja udah hancur duluan gitu hatinya gitu. Jadi kayak wah hancur lebur lah kita berdua, nangis-nangisan berdua gitu, kayak saling menguatkan gitu berdua. Kayak ada adegan yang dia harus rebahan di satu tempat gitu, yang dia sendiri tuh kayak aku belum siap gitu, aku takut apa segala sesuatu, aku yang gak yang ini cuman karakter ya gitu, kamu bisa yang kayak gitu. Jadi horornya tuh bener-bener lebih horor lagi karena kena ya tuh di sini. Iya, ketakutan orang tua. Karakternya Alia ini adalah seorang ibu yang juga berkarir, memiliki suami yang sangat menyayangi keluarga. Terus kami tuh melalui masa pandemi, terus udah gitu adalah perubahan perekonomian di mana akhirnya suaminya menjadi stay home dad gitu. Terus mulai kembali lagi bekerja, terus tiba-tiba ada satu kejadian yang menghancurkan kami gitu sebagai keluarga gitu. Terus ya itu tadi, after kejadian itu tuh hubungan keluarganya gimana ya gitu, orang tua gimana gitu. Terus sampai manakah seorang ibu bisa move on karena kehilangan buah hatinya gitu. Parah susah. Kalau Jasmine ini adalah anak dari Alia dan Raka. Jasmine ini karakternya penyayang, ceria, dan selalu ingin tahu dalam segala hal. Jadi tuh dan pintar anaknya. Jadi dia penerang keluarga kami dan satu-satunya anak. Aduh. Buat Nirina sih tantangannya udah pasti jam kerja salah satunya. Iya, benar-benar. Tapi di luar itu semua, Nirina itu memilih sekali kalau main film horor ya gitu, karena bisa dilihat mungkin dari track record Nirina
tidak selalu main horor, tapi main gitu loh. Tapi dalam rentan waktu tuh yang satu sama lainnya tuh cukup berjauhan gitu. And kenapa yang kali ini main ya karena itu bilang this is a special kind of horror yang gila, ini bener-bener buat kami pemainnya aja memainkannya tuh susah banget gitu. Jadi kenapa Nirina terima? Karena itu it's a very special kind of horror yang menurut Na beda dan merenyuhkan hati. Kalau buat aku tantangan di film Panggilan dari Kubur ini apa ya? Kayak paling berat dia deh. Paling berat tuh dia seumur ini. Ya salah satunya dipocongin kayak gini. Itu bener-bener aku deg-degan karena aku baru pertama kali kan. Jadi aduh gimana nih. Dan dia tuh perasa banget gitu. Jadi kayak memosisikan diri di dalam sebuah kain kafan itu kan menyeramkan sekali ya. Udah apalagi dia perasa gitu. Jadi kayak tiba-tiba dia kayak nangis gitu karena kayak kenapa kalau aku pergi gimana nanti? Takut dong. Takut maksudnya kayak gitu. Udah berurai banget. Ya sumpah jadi dalam posisi dulu tuh kayak air mata keluar tuh. Nah, ayo kamu bisa gitu. Saking sensitifnya sekali anak ini. Di sini ada sebuah adegan yang dilakukan oleh Alia. Itu kalau kejadian asli gitu ya, kalau amit gitu loh. Tapi kayak sampai kalau kejadian ke Nirina aja tuh kayaknya it will be impossible. Tapi karena satu dan lain hal Alia tidak punya pilihan dan harus Alia yang melakukannya tuh. Seorang Nirina Zubir tuh hancur gitu loh, kayak aku harus melakukan ini gitu. Itu sih itu yang paling aura-auran udah berantakan, itu udah berantakan banget. Kayak lu sudah kita tuh ketemu kan baru di proyek ini gitu kan. Terus kayak adegan-adegan tertentu tuh kita udah saking nggak bisa ngomongnya lagi tuh udah cuma tatap-tatapan kayak bisa. Ya, let's go. Begitu. Go. Semangat. Aduh. Nggak takut sih. Kalau takut sih enggak, karena banyak keruk-kerukan di belakang layar. Tapi deg-degan aja. Deg-degan banget, apalagi pas aku tidur di tanah yang itu bener-bener tanah. Terus aku tidur di tanah pakai pocong, di kotor-kotorin pakai tanah beneran, dan itu ya itu adegan tanah tuh parah sih. Aku juga jadi gini, ada sebuah adegan yang tiba-tiba Alia tuh harus berada di liang kubur gitu kan. Waktu aku ngerjain itu tuh aku ya udah ngerjain aja gitu kan, karena mindsetku adalah ya ini udah dipersiapkan sama semua, sama tim, sama kru. Sebagai pemain I'll just do it gitu loh, nggak pakai mikir, nggak pakai apa gitu. Tapi anehnya setiap kali lagi baru selesai adegan itu gitu kan, direkturnya Mas Sunu gitu kan langsung bilang, Nirina cuci tangan ya gitu. Oh ya Mas, ya mungkin kan karena ya namanya nyentuh tanah kotor segala macam biar higienis gitu. Ya udah cuci tangan gitu. Oke udah siap lagi buat adegan berikutnya. Oke udah siap. Masuk lagi, rebahan lagi, berlumur tanah lagi. Terus kayak gitu udah cut. Oke, Nirina cuci tangan ya. Iya Mas, maksudnya kayak nggak dikasih tahu pun aku pasti akan cuci tangan gitu kan. Tiba-tiba pas lagi udah ketiga kalinya diingetin lagi kan. Tapi sebelum diingetin itu ada temanku juga yang melakukan hal yang sama di situ gitu, teman mainku. Terus dia tiba-tiba yang oke guys ini udah selesai ya yang adegan ini gitu. Dia langsung buka baju segala macam dibuang gitu. Terus aku kayak kok dibuang? Kok gitu. dibuang? Kenapa gitu? Terus lagi-lagi Mas Sunu datang dari sana cuci tangan. Mas iya gitu kan. Terus pas lagi udah aku cuci tangan segala macam dan aku ngeliatnya aku nanya gitu kan. Kenapa itu kaosnya kok dibuang gitu? Kamu mau buang gitu? Kak, itu tuh liang kubur beneran. Gimana?
Hah? Maksudnya, aku tahu itu tanah terus itu digali dan bentuknya seperti itu, aku tahu gitu loh. Kakak nggak merhatiin, itu kiri kanannya semua kuburan. Allahu Akbar. Pantesan disuruh cuci tangan mulu. Dan kan bahkan dibilangin kalau misalnya kita ada di daerah kuburan itu sebisa mungkin tanah yang ada di badan kita tuh dicuci gitu loh, dibersihkan sehingga kita tidak membawa apapun. Baru di situ aku pantesan dari tadi kok disuruh cuci tangan mulu. Iya. Terus sama temanku ngebuka baju itu, bajunya beneran dibuang gitu kayak. Aku baru kan bisa dicuci. Gak gitu Kak. Oke. Hah, itu yang kuburan bener. Baru aku lihat kiri kanan. Oh iya ya, aku pikir yang kuburan yang situ juga kuburan. Ternyata ini kuburan belum dipakai tapi sudah di daerah kuburan. Allah. Mungkin gak dikasih tahu biar nggak takut kali ya. Nggak, akunya juga kan nanya. Main kerjain aja. Bajunya sih baju wardrobe ya, alhamdulillah. Jadi nggak ini. Tapi mesti dipakai lagi ya. Wah. Iya lagi. Iya, tapi ya udah gitu. Abis itu langsung bener-bener berdoa, minta perlindungan. Ya Allah Tuhan, maksudnya niat aku di sini adalah membuat sebuah film yang untuk orang banyak, untuk menghibur orang banyak. Izinkan aku melakukan ini sebaik-baiknya. Udah gitu aja, jadi kayak udah pasrah. Abis itu di hotel udah cuman kayak pikiran baik, tidur, besok masih syuting lagi. Dah. Insya Allah. Jadi apakah kalian akan mencari jasad? Enggak, bukan cari jasad, tapi lebih ke iya. Cari jasad? Iya kan nggak ada kan waktu di situ kan. Tapi itu nggak diceritain sih. Iya nggak diceritain ya? Nggak diceritain, tapi lebih ke mungkin lebih ini ya. Aku bingung ya, spoiler apa enggak ya? Nggak, lebih ke ini kali, mungkin kayak kan waktu itu dia udah pergi gitu kan, terus udah gitu dia itu kembali memanggil kembali ibunya. Iya. Iya. Amit. Ya ini ya berat sekali ya. Ya. Yang aku Nirina mungkin yang akan Nirina lakukan salah satunya mungkin adalah tidak putus-putusnya dalam doa. Nirina menyebutkan nama dia, mendoakan dia untuk bisa tenang di sana dan juga meminta kepada Allah untuk menguatkan hatiku dan bisa belajar menerima cobaan ini dengan ikhlas. Walaupun aku tahu kata-kata ikhlas di sini hanya mudah diucapkan tapi susah dilakukan gitu. Tapi yaitu mendoakan dan mungkin datang ke kuburannya untuk mendoakan kembali. Kayaknya mau mikirin amit. Aku nggak mau. This is so stressing. Kalau aku sama sih kayak Mama Nirina, doain juga, nggak pernah doain yang baik-baik. Terus kalau udah sih itu aja. Doain. Pokoknya doain yang baik-baik aja, semoga tenang. Iya. Kan ada, ya maksudnya bukan ke Ananda, tapi lebih ke datengin ya itu ke kuburannya dan mendoakan di setiap sholat kita dan setiap doa kita. Kalau anak bioskop sering nonton film horor, mungkin memang salah satu yang ditungguin adalah jump scare. Iya. Dan juga titik-titik di mana kita tapi ini selain itu yang didapatkan, ada lagi sebuah perasaan di hati yang juga bisa didapatkan dari film ini. What if kind of feeling gitu loh. I'm not saying ngomong seperti itu untuk kita mendoakan ya, tapi lebih kepada kan we never know dalam kehidupan ini gitu loh. Jadi kayak kalau kita nonton ini ngerasain apa yang
orang tua yang di luar sana juga merasakan kehilangan buah hatinya gitu loh. Semoga itu terhindar dari kita, tapi kita juga bisa berempati sama mereka karena ini banyak terjadi loh di luar sana. Kalau aku karena film ini tuh bukan film horor biasa. Bukan jump scare doang, bukan kaget-kagetan doang. Tapi di sini juga ada dramanya. Ya pokoknya anak bioskop harus nonton. Anak bioskop jangan lupa nonton film Panggilan dari Kubur tanggal 14 Agustus 2025 di Cinepolis Cinema. Sampai ketemu di sana. Dadah.